Apakah bangkai cicak? Bangkai cicak itu najis. Lalu bagaimana dengan kotorannya? Jika pas sholat seorang kejatuhan tai cicak atau kejatuhan bangkai cicak, bagaimana hukum sholatnya? Bangkai cicak atau cicak niku termasuk hewan yang laisa lahu ladama lahu sa'il, tidak punya darah mengalir. Cicak itu termasuk hewan yang tidak punya darah mengalir. Maksudnya apa? Maksudnya cicak niku kalau disembelih misalkan itu enggak keluar darah, ngucur. Niku maksudnya seperti itu. Beda dengan ayam. Ayam niku nek disembelih kan enten darah napa? Mengucur. Sapi, kambing itu kan nek disembelih enten darah mengucur lah. Cicak itu termasuk hewan yang tidak punya darah mengalir. Bagaimana kalau hidup jelas suci? Kalau hidup jelas suci. Kemudian pertama kita bahas bangkainya dulu. Bangkai cicak itu najis atau tidak? Bangkai cicak itu najis. Bangkai cicak itu najis. Pokoknya semua hewan, panjenengan perhatikan semua hewan selain manusia kalau manusia matinya jelas suci. Kalau manusia itu matinya suci, walaupun orang kafir niku kalau mati tetap suci. Semua hewan niku kalau jadi mati tanpa disembelih dengan jalan syar'i itu bangkainya najis. Semua hewan kecuali cuma dua yang tidak najis bangkainya niku. Pertama Pertama ikan. Nomor dua belalang. Kan hadisnya mengatakan uhillat lakum maitatan wa daman, dihalalkan bagi kalian dua bangkai. Yang pertama apa? Yang pertama al-jarad, yang kedua wal-hud. Jarad niku belalang, al-hud niku apa? Ikan. Jadi kalau ikan sama belalang niku bangkainya suci dan halal dimakan. Jadi bangkai yang halal dimakan niku bangkai laut niku. Ikan semua hewan laut niku secara umum bangkainya apa? Suci dan halal dimakan. Belalang niku juga halal dimakan bangkainya walaupun mati. Paham niki sampai niki? Makanya dulu para sahabat niku nek perang di zaman niku sampai kekurangan bahan makanan, Pak, makannya apa? Cuma belalang. Beratnya sahabat menyebarkan Islam waktu itu. Lah, berarti yang bangkai yang suci niku cuma dua tadi. Ikan sama belalang. Di luar niki berarti bangkainya apa? Najis. Lah, cicak niku kan termasuk bangkai di luar belalang sama ikan, berarti bangkainya najis. Cuma ngeten, bangkai cicak itu termasuk bangkai yang najis tapi yu'fa filma wala yu'fa fi thawb. Ini kula kuliahi ngaji, bener-bener ngaji nih. Bangkai cicak niku najis, tetapi najisnya najis yang dimaafkan khusus di air tapi tidak di pakaian. Maksudnya ngeten, kalau kita punya air di bak mandi, kejatuhan bangkai cicak maka itu tidak ngaruh, dimaafkan. Walaupun asal bangkai cicak najis tapi dimaafkan ketika mati, jatuhnya ke air dimaafkan. Tapi bangkai cicak itu tidak dimaafkan ketika berada di pakaian kita. Misalkan ngeten, jenengan mau sholat pakai pakaian kantongane enten bangkai cicak, termasuk selain bangkai cicak nggih sing sejenis cicak, coro, kecoa, terus mulai sing mboten enten darah malih lho, kecoa, coro, ya sama ya jangkrik gitu, lalat, itu sama nggih, nggak punya darah mengalir. Itu sampean tahu di kantongan jenengan niku ada bangkai cicak, misalkan ada bangkai kecoa, ada bangkai lalat, terus jenengan sholat dengan itu, sholatnya batal, tidak sah karena jenengan membawa najis. Lah,
Bagaimana kalau kemudian tidak tahu, setelah tahu-taunya selesai sholat? Sholat selesai baru tahu pas mau ngambil uang kok, kok di kantongan saya ada bangkai cicaknya atau bangkai apa? Kecoaknya, coro. Nah, itu ulama beda pendapat kalau kasusnya seperti ini. Ada yang mengatakan diulangi sholatnya, ada yang tidak. Tapi kalau mau aman diulangi saja, supaya kita lebih nyaman dan tenang hati kita. Jadi kalau cicak niku kalau di air dimaafkan, airnya jenengan enggak jadi najis karena dimaafkan. Tapi nek di pakaian tidak dimaafkan. Misalkan kejatuhan pakai cicak, kejatuhan pas sholat terus jatuh, langsung disingkirkan. Ya sebentar. Kalau pas sholat kejatuhan bangkai cicak, tadi kalau bangkai cicak itu ke pakaian nggak dimaafkan gitu. Pluk itu nempel tuh mriki. Nah ini berarti kan kalau kita sholat kejatuhan bangkai cicak atau semisal cicak gitu, coro bangkai yang semisal itu pluk gitu di pundak kita misalkan, atau pas kita tasyahud pluk di pangkuan kita, maka itu solusinya langsung dibuang, langsung disingkirkan gitu. Itu sholatnya tetap aman, tetap sah, karena bangkai cicak itu kondisinya kering, pas kondisi kering. Tapi kalau tidak langsung dibuang, maka sholat kita batal karena kita membawa najis. Paham sampai sini pergi? Nah, kedua masalah tai cicak. Ya, tai cicak ini sering, tai tikus ini sama. Sing sering nek mboten cicak, tikus, coro, gitu. Tainya nih lho. Lah, bagaimana kalau kita pas sholat kejatuhan kotoran cicak, pamannya, pluk ke songkok kita, ke sini, atau mungkin ke tangan kita, kejatuhan apa? Kotoran cicak. Bagaimana? Pertama dilihat dulu, kalau kotoran cicak niku sudah kondisinya kering, pluk ke sini, pas kita ngeten pluk ke sini, kering tapi kotoran pun kering, kotoran cicak niku langsung disingkirkan, langsung disingkirkan, maka sholat kita masih sah karena kondisi ini najisnya sudah kering, Pak. Tapi nek kotoran cicak niku masih basah, pluk ten mriki niku bisa kita upayakan tetap tidak batal sholat kita. Caranya bajunya harus dilepas seketika. Tapi kan mungkin nggak bisa gitu, pas sholat buka baju itu nggak mungkin ya. Atau ke celana, kalau celana nggak mungkin gitu, celana ini kena anu kan dicopot celananya kan udah ini. Nah, telanjang berarti batal karena auratnya terbuka. Misalkan ngeten sing kejatuhan apa? Songkok kita kejat, pluk, bau tai cicak ini. Langsung seketika songkoknya dibuang, maka sholatnya masih sah. Paham ya ini? Sholatnya masih sah. Tapi kalau yang kejatuhan itu bagian kita yang tidak mungkin kita hilangkan, kejatuhan ke kulit kita, pluk ke kulit tangan kita, niku apa? Ya sudah batal, sholatnya lah bubar, batal ke, dibersihkan, ulangi sholat lagi. Paham sampai pergi? Mungkin ditambah lagi, ketika kejatuhan kotoran cicak yang masih basah itu khususnya saja, itu otomatis kan sholatnya batal saja. Kalau yang kena tangan, itu apa juga membatalkan wudhu? Karena kan ini yang masih pangsir ya. Ketika kita kena kotoran apa gitu saja, kita menilai itu wudhu kita batal, sehingga kita wudhu lagi. Apakah itu membatalkan wudhu ketika terkena kotoran? Tidak membatalkan wudhu. Jadi jenengan misalnya pas sholat kejatuhan tai cicak di tangan kan sholatnya batal nggih. Yang kenapa masih kotoran masih basah niku kan batal sholatnya. Dan niku keluar sholat batalkan, langsung dibersihkan pakai air tanpa harus wudhu lagi, karena wudhu jenengan tidak batal. Kalau wudhunya tidak batal, tapi sholatnya batal. Karena najis niku tidak membatalkan wudhu, kecuali jenengan pas membersihkan ini kalih ngentut. Itu berarti batal karena ngentutnya niku bukan karena najisnya. Iya. Paham sampai sini nggih? Niki sering banyak ditanyakan oleh kaum muslimin karena hampir
kasusnya ini hampir mengenai banyak umat Islam. Jadi ini perlu. Terus ada satu lagi, misalkan jenengan sholat di bawah pakai sajadah, terus pas di bawah sajadah ini ada tai tikus. Tai tikus atau tai cicak, bagaimana hukumnya? Sholatnya sah karena jenengan tidak menyentuh langsung najis karena sudah dilemei sama apa? Sajadah. Ya, enggak dihukumi najis karena tidak menyentuh langsung.